warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadlilatun Nazwa dengan NIM 23109122220043 dari program studi kesehatan masyarakat. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, melakukan penyuluhan mengenai bahaya polusi udara. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu berada pada peringkat ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Polusi udara adalah kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Polusi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, dari yang ringan hingga yang parah dan dapat merenggut nyawa. Lantas, dari manakah polusi udara ini berasal? Sebagian besar polusi udara ini diciptakan oleh manusia itu sendiri. Polusi tersebut dapat berasal dari emisi pabrik, asap kendaraan, dan pembakaran sampah. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, polusi juga dapat berasal dari bencana alam seperti kebakaran hutan dan letusan gunung berapi. Jika udara sudah tercemar, maka akan terdapat ciri-ciri seperti yang pertama, berwarna. Udara bersih tidak dapat dilihat karena tidak berwarna. Jika udara sudah tercemar oleh berbagai polutan, maka akan menjadi berwarna keabu-abuan. Kedua, berbau. Udara segar tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat menyesakkan napas kita ketika dihirup. Jika sudah tercemar, maka udara tersebut berbau yang tidak sedap dan menyesakkan napas karena mengandung zat-zat yang berbahaya. Ketiga, pengap. Saat kita merasa pengap, berarti kita berada pada lingkungan yang sudah tercemar. Hal ini ditandai oleh kenaikan suhu karena adanya gas hasil pembakaran. Dan yang terakhir, menyebabkan iritasi mata. Biasanya ketika kita berada pada lingkungan yang udaranya tercemar, mata kita akan menjadi merah dan berair. Hal tersebut terjadi karena adanya polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu, bagaimanakah dampak-dampak yang ditimbulkan dari polusi udara ini? Ada 3 organ tubuh utama yang dipengaruhi oleh polusi udara, dan organ tersebut merupakan organ-organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polusi udara merupakan partikel-partikel kecil yang dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh kita melalui organ pernapasan. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru dan dapat mengakibatkan kehilangan kapasitas dan fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit paru-paru seperti asma, ispa, bronkiolitis, emfisema, bahkan yang lebih parahnya lagi, kanker paru-paru. Terlebih lagi, partikel-partikel polutan udara ini dapat masuk ke dalam aliran darah, sehingga dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit. Hal ini menyebabkan kondisi yang dapat mengancam nyawa, seperti serangan jantung dan stroke, karena pembuluh darah menjadi tersumbat. Terlebih lagi jika dibarengi dengan pola hidup yang tidak sehat. Biasanya mereka yang rentan terhadap polusi udara adalah mereka yang mengidap penyakit jantung dan paru-paru, ibu hamil, pekerja di luar ruangan, anak-anak, lansia, dan atlet yang selalu berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana kita dapat menghindarinya? Berikut adalah tips-tips yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak-dampak yang disebabkan oleh polusi udara. Yang pertama, gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Kedua, batasi menghabiskan waktu di wilayah yang ramai kendaraan. Ketiga,
Jika berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, gunakanlah transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi yang dapat menyumbang polusi udara. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Sudah saatnya kita menyadari bahayanya polusi udara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan peran kita sebagai manusia, menjaga lingkungan agar lingkungan pun dapat menjaga kesehatan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.